الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دينه وكفى به ولو كره المشركين أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Doa ini terdapat dalam Quran Surah At-Toha ayat 25 sampai dengan 28. Doa ini dapat dipanjatkan ketika menghadapi kesulitan, baik urusan di dunia maupun urusan agama. Nabi Musa alaihissalam kerap membaca doa ini saat meminta kemudahan sebelum berhadapan dengan Fir'aun. Umat Islam dapat membacanya ketika menghadapi hal serta dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang merasakan keletihan di sore hari karena pekerjaan yang dilakukan dengan kedua tangannya, maka ia dapatkan dosanya diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari tersebut. Adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Hadis ini menggambarkan bagaimana kita orang-orang bekerja keras selain mendapatkan ampunan dari Allah. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai orang-orang mukmin yang suka bekerja keras dan mencari nafkah. Dalam memandang bahwa kelelahan dalam bekerja mencari nafkah memiliki dimensi akhirat, kelelahan dalam bekerja mengantarkan meraih kebahagiaan di dunia berupa harta di sisi lain, dan mendapatkan keutamaan akhirat dan menghapus dosa-dosa. Itu adalah himbauan pertama yang bisa saya sampaikan mengenai manfaat kita bekerja keras di siang hari. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan tentang berdamai dengan diri sendiri. Pada kesempatan ini, judul berdamai dengan diri sendiri, banyak dari kita yang mungkin tidak menyadari bahwa salah satu kunci kebahagiaan sejati adalah ketika kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menggandakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada dia sangka-sangka. Surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Makna ayat tersebut yakni orang yang mendapatkan ujian hidup dan bertawakal kepada Allah akan mendapatkan jalan terbaik yang tidak dia sangka-sangka. Kita seringkali terlalu fokus pada kekurangan dan kegagalan pada diri kita, sehingga kita lupa untuk menghargai diri sendiri dan merayakan kelebihan yang kita miliki. Padahal setiap orang memiliki kelebihan
potensi yang berbeda-beda, dan kita harus belajar untuk menerima perbedaan itu, karena kita diciptakan tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menyembah Allah dari suku, bangsa, ras yang berbeda-beda. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allah an yaqumu su'al qala ma raddahu wa ma lahum min dunihi min waliyyin. Artinya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolak. Dan sekali-sekali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga seringkali membandingkan diri kita dengan orang lain, sehingga kita merasa kurang berharga dan tidak merasa cukup. Namun sebetulnya setiap orang adalah unik, berbeda, dan ketika tidak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain secara adil, ketika kita berdamai dengan diri sendiri, kita akan merasa lebih percaya diri dan berani mengambil tindakan yang lebih baik untuk diri kita sendiri dan orang lain. Surah Al-Imran ayat 139. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lau wa antum mu'minin. Dalam Islam, berdamai dengan diri sendiri juga memiliki arti yang sangat penting. Kita harus memperbaiki diri dan terus meningkatkan kualitas hidup kita dengan cara beribadah dan melakukan kebaikan kepada sesama. Untuk itu, saya berharap kepada seluruh kawan-kawan, tidak perlu untuk iri, silau dengan keadaan orang lain. Maka berdamailah dengan diri sendiri agar kita mampu menghargai dan mencintai diri kita. Karena syarat orang beriman adalah mencintai dirinya dulu, baru orang lain. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan menjadi motivasi bagi diri saya dan diri kawan-kawan semua. Sebelum saya akhiri, ada sedikit kata-kata yang akan saya sampaikan. Syukurilah semua yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kau masih hidup, bersyukurlah masih melakukan amal soleh. Jika kau mati, tetap bersyukurlah. Setidaknya dosamu tidak semakin bertambah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.